Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ndehmatun Nazila dari kelas PAI 4C MPM 1916311110095. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menaikkan tugas untuk evaluasi dari MK dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, jadi kali ini saya akan mereview kembali materi-materi dari semester genap yang kemarin yang sudah saya pelajari. Yang pertama yang saya akan review yaitu materinya tentang pendidikan multikultural. Baik, kita sebelum memulai review materinya, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita lanjut ke review materi. Kita artikan ke persatu kata dari pendidikan dan multikultural. Baik, untuk pendidikan yaitu berarti usaha untuk mendewasakan manusia. Sedangkan multikultural itu berarti keberagaman. Jadi, jika kita tarik kedua kata ini, jika kita satukan, pendidikan multikultural yaitu usaha untuk membangun potensi manusia agar dapat saling menghargai keberagaman atau pluralitas, sehingga mereka dapat hidup dengan harmonis dan saling membangun toleransi. Oke. Nah, tujuan dari pendidikan multikultural itu sendiri apa sih? Jadi tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk membangun manusia dengan potensinya masing-masing sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Nah, misalnya dalam pendidikan multikultural ini, dalam suatu kelas terdapat siswa-siswa yang berbeda suku, kemudian berbeda bahasa. Nah, dari sana juga kita dapat belajar bagaimana nih kita bisa menyatukan semua keberagaman dalam satu kelas, tetap kelas itu menjadi harmonis, juga tetap saling menghormati satu sama lain. Dan keberagaman itu sendiri bisa menjadi salah satu dari wawasan keilmuan kita, sehingga dari keberagaman itu kita belajar untuk saling memahami dengan keilmuannya masing-masing. Misal ketika saya bisa belajar bahasa Sunda, ketika saya ini seorang keturunan dari bahasa Sunda, orang yang dari suku Sunda pasti bisa dong menggunakan bahasa Sunda. Nah, ketika saya bisa menggunakan bahasa Sunda, ada teman saya yang dia juga keturunan dari suku Jawa. Nah, dia juga bisa menggunakan bahasa Jawa, sehingga kita dapat bertukar pikiran, kita bisa saling mentransfer ilmu, sehingga satu sama lain kita dapat memiliki ilmu yang baru. Nah, begitupun dari perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi perbedaan di sini, fungsi dari pendidikan multikultural itu sendiri yaitu untuk saling membangun potensi masing-masing sesuai latar belakang masing-masing. Nah, sehingga dari sana timbullah usaha dari kita untuk saling menghargai, untuk saling mengenal. Dari pengenalan itulah kita bisa saling menghargai, juga saling mencintai. Nah, sehingga persatuan dapat lebih erat terjalin ketika kita dapat memahami satu sama lain. Baik, itu saja review materi yang pertama dari saya. Akan dilanjutkan yaitu review materi yang kedua. Oke, kita lanjut ke review selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Oke, sebelumnya kita hapus dulu ya catatan di sini. Karena nggak ada penghapus, jadi menggunakan kain. Nah, oke. Pemikiran pendidikan Oke. Jadi teman-teman di sini sudah ada yang pernah mendengar Ibnu Khaldun. Nah, beliau ini adalah salah satu ilmuwan Islam, cendekiawan Muslim yang aktif di berbagai bidang. Di antaranya seperti bidang politik, beliau pernah menjadi seorang hakim di Mesir. Juga beliau pernah menjejaki hidupnya menjadi seorang sufistik. Jadi beliau lebih
fokus pada hal-hal yang filosofis. Nah, artinya beliau pernah menjadi seorang filsuf juga, aktif di bidang filosofi. Nah, kenapa sih beliau aktif di bidang filosofi? Nah, beliau sangat terinspirasi oleh dua tokoh cendekiawan Muslim juga. Beliau ialah Al-Ghazali dan Ibnu Rus. Nah, Al-Ghazali tokoh filsafat Islam yang sangat terkemuka. Saya yakin teman-teman di sini sangat familiar dengan nama beliau ya. Nah, Ibnu Khaldun juga memang memiliki banyak sekali gagasan-gagasan dalam pendidikan. Salah satunya yaitu mengenai tentang metode ilmiah yang sekarang kita kenal. Nah, beliau ini adalah penemunya, di mana beliau ini mengelaborasi pola pikir dari Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, di mana Al-Ghazali ini sangat mengedepankan tentang nakli, sedangkan Ibnu Rushd itu sangat mengedepankan tentang akli. Nah, tetapi Ibnu Khaldun ini mengelaborasi keduanya, di mana beliau ini membagi keilmuan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada ilmu nakli dan ilmu akli. Nah, ilmu nakli yaitu ilmu mengenai seluruh kehidupan yang ada di bumi ini, gitu ya. Sedangkan ilmu akli ilmu akli itu berdasarkan pada, kebalik ya, ilmu akli itu berdasarkan pada logika atau rasio. Jadi segala sesuatu yang ada di kehidupan ini disaring sesuai dengan rasio atau akal. Kemudian nakli itu berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, itu kembalikan pada sumber hukum Islam, gitu, Al-Quran dan hadis. Nah, itu ya, mohon maaf tadi saya kebalik. Kemudian Ibnu Khaldun juga memiliki gagasan, yaitu untuk menyatukan pola pikir rasionalitas dengan empirisme, rasionalis dengan empiris. Nah, hasil dari elaborasi ini jadilah metode penelitian tadi, yaitu metode ilmiah, di mana rasionalis ketika kita berpikir maka kita memerlukan logika atau rasio ya. Kemudian kita juga memerlukan pengalaman atau empirisme, sehingga dari pengalaman itu kita dapat mengambil kesimpulan tentang kasus yang kita teliti. Kemudian beliau juga mengelaborasi pemikiran deduksi dengan induksi, di mana deduksi ini penarikan kesimpulan dari umum menjadi khusus, dengan induksi itu penarikan kesimpulan dari yang khusus jadi umum. Nah, begitu ya. Jadi memang ada beberapa gagasan-gagasan, banyak sekali gagasan-gagasan yang beliau ciptakan untuk kebermanfaatan umat manusia, khususnya memang untuk umat Islam, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kesimpulannya ya, Ibnu Khaldun ini memiliki banyak sekali pemikiran-pemikiran pendidikan yang memang banyak sekali merubah perkembangan ya, yang dapat membangun perkembangan pendidikan, terutama di dunia. Salah satunya itu yang tadi, metode ilmiah. Oke, baik, kita lanjutkan ke review materi selanjutnya, yaitu tentang pemikiran pendidikan dari Muhammad Abduh. Nah, beliau ini salah satu cendekiawan Muslim juga yang berperan di bidang pendidikan. Beliau lahir di Al-Buhairah, Mesir. Nama asli beliau yaitu Muhammad bin Abdul bin Hasan Khairullah. Nah, yang perlu digarisbawahi, gagasan yang sangat familiar yang beliau tuangkan dalam pendidikan, yaitu beliau sangat mengedepankan aspek kognitif dan afektif pada siswa. Karena kognitif ini kan berkaitan dengan akal atau kecerdasan, sedangkan afektif berkaitan dengan akhlak atau tingkah laku siswa. Nah, ketika keduanya dibalance, disatukan, maka menurut beliau akan menciptakan peserta didik yang cerdas juga berakhlak mulia. Sehingga beliau menerapkan banyak sekali metode tapi pengajaran pada pendidikan, pada lembaga pendidikan, baik itu lembaga SD, SMP, SMA, juga perguruan tinggi, yang memang mengedepankan kedua aspek tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau ini salah satu cendekiawan Muslim di Indonesia, dan beliau juga salah satu pendiri ormas besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nah, yuk kita simak baik-baik.
Oke, baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini salah satu tokoh besar Islam di Indonesia. Beliau merupakan pendiri dari Ormas Muhammadiyah. Nah, beliau ini lahir di Kauman, Yogyakarta. Orang tua beliau merupakan pegiat keagamaan yang memang sangat terkemuka ya di zamannya. Nah, beliau ini mengumpulkan banyak sekali gagasan-gagasan tentang pendidikan, terutama di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu penggiat juga penggagas, di mana pada zamannya banyak sekali umat Islam yang pola berpikirnya itu masih tradisional. Nah, berbekal ilmu dari Mekah, beliau pernah belajar ke Mekah yang dibantu oleh kakaknya. Kemudian beliau mengamalkan ilmunya kembali di daerahnya di Yogyakarta. Nah, beliau ini menjadi penggagas revolusi pemikiran, di mana saat itu banyak sekali umat Islam yang masih berpikir tradisional. Kemudian beliau bantu dengan mengembangkan pola pikir yang lebih modern mengenai konsep-konsep pemikiran Islam. Nah, banyak sekali, salah satunya sekarang terkena dampaknya ya, di mana banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang memang dibangun oleh Ormas Muhammadiyah, baik itu pesantren maupun lembaga pendidikan formal seperti perguruan tinggi, sekolah seperti SD, SMP, SMA. Juga selanjutnya pada pemikiran dari Kiai Haji Hashim Asy'ari pun sama. Beliau salah satu tokoh besar keagamaan Islam. Beliau salah satu pendiri dari ormas besar Islam, yaitu Ormas NU Nahdlatul Ulama. Beliau concern juga di bidang pendidikan, namun beliau lebih concern ke lembaga pendidikan non formal, yaitu pondok pesantren. Nah, banyak sekali pondok pesantren dari Ormas NU ya khususnya gitu. Banyak sekali pondok pesantren dari bimbingan beliau, sehingga memang NU ini terkenal dengan program pondok pesantrennya yang memang sudah meluas kemana-mana. Jadi mereka mengedepankan pendidikan yang concern di bidang pondok pesantren keagamaan. Namun memang tidak terpungkiri bahwasannya keseluruhan dari tujuan mendirikan lembaga pendidikan ini yaitu untuk mengembalikan lagi seluruh aktivitas kehidupan manusia ini kepada sumber hukum pertama umat Islam, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Juga menyesuaikan pada zamannya bahwasanya kita ini perlu belajar ilmu pengetahuan umum juga, sehingga ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan umum, kita memiliki landasan yang kuat, fondasi yang kuat, yaitu pada sumber hukum agama Islam kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini ya, bukan yang ketiga tapi yang terakhir ini, materi yang keenam, yaitu pemikiran pendidikan dari Persis. Nah, sama halnya dengan ormas dunia, Persis ini salah satu ormas besar Islam juga, di mana beliau juga concern pada pendidikan. Nah, Persis ini diberikan oleh Komarudin, juga Yunus Yamzam dan Abdurrahman. Mereka bertiga mendirikan organisasi ini, yang dimana mereka juga concern pada pendidikan dan berfokus pada yang tadi, dimana ketika kita mempelajari ilmu-ilmu umum, maka fondasi yang utama yang harus ditanamkan kepada setiap umat muslim yaitu harus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah terlebih dahulu. Agar apa? Agar apa yang mereka pelajari tidak melenceng dari hukum-hukum Islam. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah sesi terakhir dari review materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak review dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, juga mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang saya sampaikan, yaitu kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.